Ja'far bin Abi Thalib, pemilik dua sayap di surga. Di antara keturunan Abdi Manaf, ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga terkadang membuat orang susah membedakannya. Di antara kelima orang tersebut ialah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dialah Sayyidul Asyuhada, pemimpin para mujahidin, Abu Abdillah anak paman Rasulullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy. Ia dikenal sebagai orang yang sangat lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati, dan sangat pemurah. Di samping itu, ia juga dikenal sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut. Beliau diberi gelar sebagai orang yang memiliki dua sayap di surga dan bapak bagi si miskin. Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ketika orang Quraisy mendengar berita tentang masuk Islamnya, mulailah mereka membuat makar dan gangguan-gangguan dalam rangka melemahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak ingin melihat kaum muslimin berkembang dan bisa tenang beribadah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin untuk hijrah ke Habasyah, tanpa pikir panjang beliau bersama istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut. Sungguh hal ini sangat berat bagi Ja'far karena harus meninggalkan tempat kelahirannya yang ia cintai. Meskipun demikian, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju Habasyah. Penguasa Habasyah adalah Najasyi, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta suka melindungi orang-orang yang lemah. Sesampainya di Habasyah, mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi, sehingga bisa leluasa dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketenangan ini terusik, yaitu tatkala orang-orang Quraisy mengetahui perlindungan keamanan yang kaum muslimin dapatkan di Habasyah. Ketika kaum Quraisy mengirimkan utusan kepada Najasyi dan memintanya agar mengembalikan kaum muslimin kepada Quraisy, Ja'farlah yang tampil dan membantah semua argumen diplomat Quraisy yang diwakili oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yatsrib. Di saat yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja pulang dari Khaybar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far, sehingga karena kegembiraannya, beliau berkata, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira. Apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far?" Begitu pula dengan kaum muslimin umumnya, terlebih fakir miskin, mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Ia adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan duafa, sehingga diberi gelar Abil Masakin. Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far bin Abi Thalib. Orang yang paling baik kepada kami golongan orang-orang miskin ialah Ja'far bin Abi Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya. Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mut'ah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsa menjadi komandan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau Zaid terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Abdullah bin Rawaha. Dan jika Abdullah terbunuh, maka biarlah kaum muslimin memilih bagi mereka sendiri." Kemudian beliau memberikan bendera berwarna putih kepada Zaid bin Haritsa, dan berangkatlah pasukan-pasukan ini. Pasukan ini bergerak hingga tiba di Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius Raja Romawi berangkat dengan diiringi 100.000 prajurit, dan ada 100.000 kaum musyrikin Arab yang bergabung dengannya. Pasukan yang besar ini berkemah tidak terlalu jauh dari tempat pasukan muslimin berada. Pasukan muslimin menginap di Ma'an selama 2 hari untuk bermusyawarah langkah apa yang harus mereka ambil. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita kirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan beliau jumlah musuh kita, dan kita tunggu perintah beliau." Ada pula yang mengatakan, "Demi Allah, wahai kaumku, kita tidak berjuang dengan jumlah, kekuatan dan banyaknya pasukan. Akan tetapi kita berjuang dengan bekal agama ini. Berangkatlah sesuai niat kalian saat berangkat. Allah telah menjamin kalian dengan keberuntungan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan, baik itu berupa kemenangan atau mati sebagai syahid." Kemudian bertemulah kedua pasukan di bumi Mut'ah. Pasukan muslimin membuat heran pasukan Romawi dan membuat mereka terpesona dengan kehebatan 3.000 prajurit muslimin yang mampu menghadapi pasukan mereka yang amat besar berjumlah 200.000 prajurit. Zaid bin Haritsa mempertahankan panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu semangat, dan tidak ada dalam sejarah yang dapat menandinginya. Sehingga tubuhnya tertembus 100 tombak, ia tersungkur tewas dan berlumuran darah. Begitu melihat Zaid jatuh tersungkur, bergegas Ja'far melompat dan mengambil bendera dan menyusup ke barisan musuh sambil melantunkan syair. "Wahai alangkah dekatnya surga, yang sangat lezat dan dingin minumannya. Romawi yang telah dekat kehancurannya, wajib bagiku menghancurkannya apabila menemuinya." Mulailah ia berputar-putar memporak-porandakan barisan musuh sehingga terputus tangan kanannya. Segera ia ambil bendera itu dengan tangan kirinya, kemudian terputus pula tangan kirinya sehingga ia gugur sebagai syahid. Setelah itu bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha dan terus mempertahankannya, dan akhirnya gugur juga sebagai syahid. Maka pasukan muslimin menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima mereka. Saat itu ia baru masuk Islam. Khalid menarik mundur pasukan muslimin dan menyelamatkan mereka dari kekalahan yang telak. Ketika kabar tentang kematian 3 pahlawannya sampai kepada Rasulullah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju rumah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Asma sudah membuat roti dan memandikan anaknya untuk menyambut kepulangan sang ayah. Asma menuturkan, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami, aku mendapatkan wajah beliau sangat sedih. Maka timbullah perasaan takut pada diriku, akan tetapi aku tidak berani untuk menanyakannya." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah anak-anak Ja'far kemari, aku akan mendoakannya." Maka bergegaslah mereka mendekat kepada Rasulullah dan bercengkrama dengan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangkul mereka, mencium, serta berlinang air matanya. Maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Apakah ada sesuatu yang menimpa Ja'far?"
Beliau pun menjawab, "Betul, ia telah gugur sebagai syahid pada hari ini." Sesaat hilanglah keceriaan yang terdapat pada wajah-wajah mereka tatkala mereka mendengar tangisan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sambil menyeka air matanya. Kemudian beliau bersabda, "Aku melihat sungguh Ja'far berada di surga. Ia mempunyai 2 sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya."